Oke, anak-anak kelas 8. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran untuk tema ini pada bab selanjutnya, yaitu tema yang baru, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan dan tindakan ya. Dari judulnya ini cukup panjang ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Ya, apa itu kerajaan Allah? Nanti kita akan lihat dengan perumpamaan. Kok perumpamaan ya? Kenapa enggak yang lain gitu ya? Dan tindakan. Pakai tindakan segala ya? Kenapa gitu ya? Nah, ini mari teman-teman lihat ya. Jadi dari judulnya saja sudah kelihatan bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan dan tindakan. Cukup kaya apa yang akan kita pelajari dan semoga nyantol ya di pikiran teman-teman kalian, di pikiran teman-teman semua ya. Pikiran kalian semua. Oke, kita mulai. Nah, jadi kehadiran Yesus di tengah dunia itu untuk menyampaikan dan menyatakan kehadiran kerajaan Allah ya. Kenapa sih Yesus datang? Salah satunya atau salah duanya ya, itu untuk menyampaikan dan menyatakan hadirnya kerajaan Allah. Ini kerajaan Allah ini negara apa Pak? Terus kalau negara tuh ibu kotanya di mana gitu? Bukan ya. Jadi kerajaan Allah nanti kita akan lihat maknanya seperti apa. Tapi kerajaan Allah itu bukan seperti kerajaan Thailand, kerajaan Inggris gitu. Enggak ya, bukan seperti itu. Ya. Nah, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus itu sungguh merupakan kerajaan Allah yang berbeda dengan pemahaman orang Israel waktu itu, ya. Jadi konsep kerajaan Allah itu bukan konsep yang baru. Konsep kerajaan Allah itu sudah ada dalam pikiran orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Jadi kalau orang Israel waktu itu ditanya, bahkan sampai sekarang ya, kerajaan Allah itu apa? Nah, mereka sudah punya konsep-konsep nih. Nanti kita akan lihat apa konsep-konsepnya. Tetapi mereka sudah punya pengetahuan atau pemahaman mengenai kerajaan Allah, ya. Nah, dalam mewartakan kerajaan Allah, itu Yesus sering menggunakan berbagai perumpamaan, berbagai contoh ya. Hal kerajaan surga itu seumpama bla bla bla. Hal kerajaan surga seumpama seperti bla bla bla. Ya, itu contoh. Kenapa sih pakai contoh ya? Biar gampang dipahami ya. Kalau ada penjelasan, terus ada contoh, apalagi kalau kalian sudah paham itu harusnya bisa memberi contoh, gitu. Oh, saya udah paham Pak mengenai misalnya apa aljabar. Nah, mana buktinya? Nih buktinya Pak, kasih contoh gitu kan ya. Nah sama, supaya waktu itu orang Israel paham, bisa menerima pewartaan Yesus, maka Yesus menggunakan perumpamaan, menggunakan contoh-contoh agar mudah dipahami, gampang ditangkap, gampang diingat oleh orang yang menerima pewartaan. Nah, selain menggunakan perumpamaan, itu Yesus juga mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan tentunya ya, dengan action, terutama dengan membuat mukjizat. Ada berbagai macam mukjizat ya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, banyak mukjizat di sana. Nah, itu menjadi contoh atau menjadi fokus Yesus bahwa pewartaan kerajaan Allah itu bukan cuma ngomong doang gitu ya, atau istilah itu NATO ya, not action talks only, bukan. Pewartaan kerajaan Allah selain dengan pengajaran, selain dengan omongan, tetapi juga dengan tindakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, tar Bapak turun dulu ya. Ini kan di atas nih, enggak di atas dulu ya. Turun dulu. Iya. Nah, makna kerajaan Allah bagi orang Yahudi ya. Yang pertama itu bersifat politis ya, politik. Jadi, kerajaan Allah, sebuah situasi damai sejahtera itu terwujud bila ada tokoh politik yang melawan penjajahan bangsa Romawi ya. Kalau kalian lihat ketika Yesus itu hidup, bangsa Israel itu dijajah oleh sebuah kerajaan besar ya, yang namanya adalah Imperium Romanum ya, atau kerajaan Romawi. Bayangannya ya ketika Nusantara dijajah oleh Belanda ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, maka kerajaan Allah bagi sebagian orang Yahudi itu pembebasan dari apa? Dari kekuasaan penjajah.
Kalau datang kerajaan Allah, maka negeri kita akan merdeka. Negeri kita akan bebas dari kekuasaan Imperium Romanum atau kerajaan Romawi, ya. Jadi yang pertama bersifat politik ya. Lalu yang kedua adalah bersifat apokaliptis ya, mengenai pewahyuan, mengenai masa depan, zaman yang akan datang. Kerajaan Allah yang damai, sejahtera itu bukan sekarang, tapi nanti ketika kiamat ya gampangannya gitulah, ketika bumi itu lenyap, tidak ada penderitaan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada amarah, tidak ada hal-hal yang buruk, pokoknya semuanya serba baik ya. Nah, itu merupakan paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis ya. Kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud jika terjadi akhir dunia ya. Lenyapnya penderitaan dan terbebasnya manusia dari segala penderitaan. Lalu yang ketiga adalah bersifat yuridis religius. Yuridis itu hukum maksudnya. Religius itu agama. Jadi kerajaan Allah itu melulu tafsiran hukum agama, benar salah, baik buruk ya. Kerajaan Allah yang damai dan sejahtera itu terwujud bila Allah meraja dengan penuh peraturan dan penghakiman. Jadi kalau situasinya sesuai dengan hukum Taurat, full 100%, maka disitulah kerajaan Allah terjadi. Disitulah kerajaan Allah terlaksana. Nah, dari ketiga pemahaman ini, politis, apokaliptis, dan yuridis religius, itu waktu itu ada, katakanlah, bisa dibilang 3 partai besar ya. Jadi orang Yahudi itu kan juga berpolitik ya, sama kayak kalau sebelum kemerdekaan Indonesia itu kan ada Indonesia Partai, lalu ada Budi Utomo, lalu ada Sarekat Islam. Nah, sama orang-orang Yahudi juga waktu itu, walaupun di bawah penjajahan Romawi, ada partai-partai yang berbau-bau politik, ya, berbau-bau kerajaan Allah bersifat politis itu bisa kita lihat ada sebuah kelompok namanya Zelot ya. Zelot ini adalah orang yang memberontak ya. Kalau kalian ingat, ada murid Yesus namanya Simon orang Zelot. Nah, Zelot itu sebuah kelompok, sebuah partai, sebuah organisasi yang menginginkan pokoknya hari ini orang Israel, bangsa Yahudi harus bebas dari penjajahan bangsa Romawi. Ya, jadi pemahaman kelompok Zelot ini, ya Zelot itu Z-E-L-O-T ya, Zelot itu adalah kerajaan Allah yang bersifat politis ya. Simon orang Zelot, nah itu salah satu murid Yesus ya, itu mendambakan kemerdekaan penuh dari bangsa Romawi terhadap bangsa Yahudi atau orang Israel, dan mereka mendambakan situasi yang berdaulat, negara yang berdaulat, sama seperti Indonesia lah kurang lebih ya, perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu yang pertama ya. Jadi kalau di politis tuh ada orang Zelot atau kelompok Zelot. Lalu yang kedua itu bersifat apokaliptis, itu ada kelompok namanya Eseni ya, ESSENI, Eseni. Mereka ini menjauhkan diri dari hidup dunia ya. Mereka ini bertapa, masuk gua-gua, semedi, mencari ilham, mencari wahyu. Karena apa? Karena mereka mendambakan nanti kerajaan Allah itu nanti, situasi yang damai itu nanti akhir zaman ya. Orang-orang ini di gua-gua biasanya, di gua-gua bertapa ya. Mungkin 3 hari nggak makan, puasa gitu ya, mencari wahyu ya, bukan wahyu nama orang ya, mencari ilham ya, bukan ilham nama orang juga ya, mencari pemahaman, mencari apa namanya, kerinduan batin yang terdalam gitu ya. Dan itu umumnya berkaitan dengan masa depan nanti. Mereka menambahkan, oh nanti kalau aku bertapa, kalau aku puasa, itu aku bisa mendapatkan kerajaan Allah yang damai sejahtera, situasi yang terbebas dari penderitaan duniawi ya. Itu. Jadi mereka ini umumnya lari dari dunia ya. Menjauhkan diri dari kehidupan dunia. Mereka ini nggak berdagang, mereka ini tidak berpolitik, mereka ini tidak sekolah, mereka ini tidak, pokoknya tidak seperti hidup masyarakat perkotaan ya, atau masyarakat komunal lah, pedesaan. Mereka ini lebih cenderung namanya asketis. Asketis itu apa? Asketis itu hidupnya rohani lah, melulu rohani gitu loh. Di padang gurun bertapa, puasa gitu-gitu ya.
Nah, ini. Lalu yang ketiga, ini yang bersifat yuridis religius, hukum dan agama ini jelas. Ini kelompok yang sering bertentangan dengan Yesus ini. Namanya kelompok Farisi ya. Mereka ini kalau di film-film itu biasanya pakai jubah hitam-hitam itu, lalu pegang tongkat. Nah, itu mereka ini orang-orang yang mendambakan pokoknya hukum Taurat itu harus 100% sesuai dengan apa yang tertulis, penafsirannya, pelaksanaannya. Nggak boleh menyimpang sampai ke titik koma tanda baca itu harus sesuai gitu loh. Nah, orang-orang Farisi, kelompok Farisi itu masuk di sini ya, di yuridis religius. Jadi ada tiga bagian besar. Yang pertama adalah politis. Umumnya yang politis ini adalah orang-orang dari kelompok Zelot. Lalu yang kedua adalah apokaliptis, umumnya orang-orang dari kelompok Eseni. Dan yang ketiga yuridis religius, umumnya orang-orang dari kelompok Farisi. Nah, itu kelompok-kelompok ya. Lalu masyarakat Yahudi, orang Israel di mana ya? Tergantung memilih yang mana ya. Ada yang masyarakat biasa, masyarakat umumnya itu petani, pedagang itu ya macam-macam. Mereka ada yang pro ke politis, ke kelompok Zelot, ada yang pro ke Eseni, yang apokaliptis, ada yang pro ke yuridis religius, pro ke Farisi ya. Ada tiga itu. Jadi masyarakat terpecah-pecah memang pada waktu itu, pada zaman Yesus ya. Nih, setidaknya ini tiga makna kerajaan Allah untuk orang Yahudi: politis, apokaliptis, dan yuridis religius. Kita lanjut. Nah, itu tiga warna umum ya mengenai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Oleh kerajaan Allah yang ada di tengah orang Yahudi. Pemahaman ya. Pengertian pemahaman kerajaan Allah menurut orang Yahudi itu ada tiga bagian pokok tadi. Lalu versi Yesus seperti apa ya? Kalau tadi kan tuh versi umumnya yang sudah ada di masyarakat. Lalu versi Yesus seperti apa? Nah, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Jadi bukan kayak kalian belajar biografi dengan Pak Santo ya. Oh, anak-anak, kerajaan Allah ibu kotanya kota A, enggak, bukan ya. Presidennya atau rajanya Raja B, bukan ya. Jadi kerajaan Allah itu bukan sebuah kerajaan seperti monarki begitu, bukan, tapi sebuah situasi, sebuah suasana, sebuah atmosfer ya. Kerajaan Allah adalah sebuah situasi di mana Allah tampil sebagai penguasa yang menyelamatkan dan memberi perlindungan. Jadi kerajaan Allah sekali lagi bukan tempat, bukan daerah, tetapi situasi ya, situasi di mana Allah tampil sebagai penguasa yang menyelamatkan dan memberi perlindungan. Yang menjadi titik tekan adalah situasi damai sejahtera. Kerajaan Allah berarti situasi damai sejahtera. Nah, bagi Yesus pewartaan kerajaan Allah itu pewartaan kerahiman Allah, dan karena itu merupakan warta pengharapan. Kalian bayangkanlah situasi orang Yahudi waktu itu terjajah ya. Ada begitu banyak masalah sosial. Ada masalah pendidikan, ada masalah kesehatan, ada masalah ekonomi ya, begitu banyak masalah. Nah, bagi Yesus kerajaan Allah itu pembebasan dari semua masalah itu. Konkret ya, real, nyata. Kerajaan Allah ya, masalah-masalah itu bebas. Maka nanti kalian lihat di karya Yesus itu menyentuh bidang-bidang itu, menyentuh pergulatan, menyentuh masalah-masalah itu. Berhadapan dengan orang yang sakit, orang kusta itu dulu disingkirkan, dijauhkan. Orang kusta itu jijik, nggak boleh masuk kampung. Apalagi sampai kota ya, itu dipenjara orang kusta, jalan-jalan gitu. Orang kusta itu harus diasingkan karena itu penyakit menular dan itu berkaitan dengan dosa. Nah, nanti lihat Yesus menyembuhkan orang kusta. Lalu apa? Lalu berkaitan dengan orang yang mendambakan situasi ketenangan batin. Pemuda yang galau, lalu Yesus memberikan saran, jualah semua milikmu. Nah, itu. Ada begitu banyak karya-karya Yesus yang menyesuaikan dengan situasi waktu itu. Pergulatan masyarakat Yahudi, orang Israel waktu itu. Masalah-masalah sosial, realita yang ada, konteks sosial waktu itu. Ya, jadi kalau kita coba berpikir nakal ya, nakal dalam tanda kutip, kalian coba berpikir iseng-iseng gitu. Yesus kalau lahir zaman sekarang ya
mungkin pewartaannya udah beda. Mungkin dia pewartaannya pakai Instagram, ya, pakai YouTube, pakai apa lagi? Zoom gitu ya. Mungkin kalau Yesus lahir di tengah pandemi COVID gitu ya, itu dia ketemu murid-muridnya pakai Zoom. Mungkin loh ya, ini pikiran iseng aja gitu. Tapi itu Yesus mewartakan kerajaan Allah itu konkret, real, sesuai dengan situasi yang ada sekarang ini. Nah, kerajaan Allah itu juga berarti Allah turun tangan untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Jadi kerajaan Allah itu terbebasnya dunia dari kuasa kejahatan, ya, dari kesengsaraan, dari penindasan, dari keterasingan, dari kehampaan, dari kesedihan, dari berbagai macam masalah dunia yang ada, masalah sosial, masalah batin, dan masalah-masalah manusia yang ada. Ya, sekali lagi, kerajaan Allah bukan tempat, bukan sebuah kesultanan yang ada istananya, ada ibu kotanya, ada istana pemerintahannya. No, kerajaan Allah lebih daripada itu, berarti sebuah situasi, kondisi. Ya, kondisi apa? Kondisi yang damai sejahtera, terbebas dari penderitaan, terbebas dari kesengsaraan, dan itu semua nanti diwartakan Yesus melalui perumpamaan dan tindakan atau mukjizat untuk tadi kembali ke tujuan tadi, membebaskan orang Israel, orang Yahudi dari berbagai macam pergulatan, kesulitan kehidupan sosial yang mereka jalani. Kita lanjut dulu. Nah, pertama, ya ini pewartaan kerajaan Allah itu banyak bentuknya. Salah satunya adalah dengan perumpamaan. Pak, apa sih perumpamaan? Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan contoh, bahasa imajinatif, kiasan, analogi, simbol atau perbandingan. Ya, jadi perumpamaan itu ada hal yang mau diajarkan, tetapi dikasih contoh. Kenapa tujuannya? Tentu tujuannya supaya orang yang mendengar perumpamaan itu dapat lebih mudah menangkap maknanya. Makna di balik perumpamaan itu lebih mudah ditangkap. Makna di balik pengajaran lebih mudah ditangkap melalui contoh, example, ya, melalui contoh-contoh yang ada, ya, itu. Nah, perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah itu diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalnya, perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kok yang dipilih lalang dan gandum? Lah iya, karena waktu itu orang Israel banyak yang bekerja sebagai petani, dan kalau di Indonesia itu sawah ya, umumnya ya di Jawa itu kan sawah. Tapi kalau di Israel sana itu bukan sawah, nggak ada sawah ya, tapi hamparan gandum, padang gandum ya. Maka contoh itu diambil Yesus, dipakai Yesus untuk pengajarannya. Lalu apalagi misalnya perumpamaan tentang anak yang hilang, itu juga memakai contoh sehari-hari. Si anak yang kaya lalu dia pada akhirnya kerja di kandang babi, ya itu contoh yang ada di kehidupan masyarakat yang dipakai Yesus untuk menjelaskan sesuatu. Nanti di balik contoh itu ada makna. Dan kalau kalian lihat biasanya setelah Yesus memberikan perumpamaan, nanti Yesus menjelaskan, nih loh, maksudnya itu kayak gini loh. Bla 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 bla, ya. Kenapa sih harus begini? Karena gini loh. Bla 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 bla, ya. Itu. Jadi perumpamaan itu adalah penyampaian pesan dengan memakai contoh, kiasan, bahasa imajinatif, analogi, simbol, perbandingan. Tujuannya apa? Supaya orang yang mendengarkan pengajaran Yesus lebih mudah menangkap maknanya, makna di balik pengajaran Yesus. Lalu perumpamaan itu biasanya mengambil contoh, mengambil simbol, analogi, kiasan, perbandingan itu dari kehidupan sehari-hari. Fenomena yang umum ditemui oleh orang Yahudi di sekitar kehidupan mereka, di sekeliling mereka, ya. Kenapa tujuannya? Ya lagi-lagi supaya mudah ditangkap. Kalau misalnya perumpamaannya bukan tentang lalang dan gandum, tapi tentang padi dan rumput. Nah, mereka bingung, padi itu apa? Di Israel nggak ada padi gitu ya. Nah, itu. Jadi kembali ke tujuannya supaya apa? Supaya orang mudah menangkap makna yang mau disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya.
Ya, contoh perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah. Banyak ini ya. Ini contohnya saja, misalnya perumpamaan seorang penabur ya. Karena orang Israel itu banyak yang bekerja sebagai petani, jadi ya masuk akal, make sense, worth it gitu ya. Ketika ada perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, kalian bisa baca dalam Markus bab 4 ayat 3 sampai 8. Lalu perumpamaan tentang benih yang tumbuh ya. Ada ayatnya, silahkan kalian baca sendiri. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum tadi sudah ya. Ada eh, apanya? Ayat yang juga itu Matius 14 ayat 24 sampai 30. Lalu perumpamaan tentang pukat ya. Kenapa tentang pukat ya? Karena orang Israel itu selain banyak yang bekerja sebagai petani, juga banyak yang bekerja sebagai nelayan ya. Jadi secara demografis atau secara kondisi kerakyatan itu ya punya kemiripan lah antara orang Israel dengan orang orang Israel zaman dulu ya, zaman Yesus dengan katakanlah orang di Nusantara. Ada yang kerja sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai tukang, ya, pengrajin, ya hampir sama situasinya. Nah, Yesus menggunakan ini, menggunakan konsep-konsep, menggunakan contoh, menggunakan perumpamaan yang sudah ada di sekeliling masyarakat untuk apa? Untuk menggambarkan kerajaan Allah. Seperti apa sih situasi kerajaan Allah itu ya? Seperti kalian bisa lihat ya, di akhir perikop atau di akhir contoh masing-masing itu pasti ada makna yang dijelaskan oleh Yesus. Oh, begini loh. Jadi kerajaan Allah itu seperti ini, bla 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 gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, selain perumpamaan, itu Yesus juga mewartakan dengan tindakan ya. Yesus bukan tokoh atau pribadi yang NATO ya, not action talks only. Tetapi Yesus tahu nih, oh ada masalah, ada ketimpangan sosial, ada hal yang tidak baik di sekelilingnya. Maka Yesus bukan hanya mendidik atau mengajar mereka, tetapi juga mewartakan kerajaan Allah dengan tindakannya. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus tidak hanya bersabda, tetapi juga berkarya. Kesatuan antara sabda dan karya yang sedemikian rupa, sehingga kebenaran perkataan Yesus itu tampak dalam perbuatannya. Atau sebaliknya, perkataan Yesus nyata dalam perbuatannya. Apa yang dilisankan, apa yang diomongkan ya, sambung dengan apa yang dilakukan atau apa yang dikaryakan, apa yang dilakukan, ditindakkan ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan mukjizat, karena Yesus tidak ingin hanya mewartakan saja, tetapi juga ingin mewujudkan kerajaan Allah itu melalui tindakannya. Ya, jadi bukan hanya ngomong saja, bukan hanya ngajar saja, tetapi lebih daripada itu, Yesus sebagai guru, sebagai nabi, juga sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, juga mewartakan dengan tindakan, dengan perbuatan, terlebih dengan mukjizat. Ya, lanjutannya, jika kerajaan Allah adalah situasi yang menempatkan semua orang dikasihi Allah tanpa tersekat-sekat oleh pembedaan yang kaya lalu yang miskin, maka Yesus menunjukkan hal itu dengan bergaul dengan siapa saja, terutama dengan mereka yang miskin dan berdosa yang selama ini disingkirkan. Nah, ini menjadi penting teman-teman. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi waktu itu, terutama yang punya penyakit, misalnya kusta, atau orang-orang yang profesinya dianggap tidak benar ya, misalnya Maria Magdalena itu kan wanita tunasusila ya, lalu siapa lagi? Matius, ya pemungut cukai itu juga dianggap, wah ini orang orang nggak benar ini, karena apa? Karena dia kaki tangannya penjajah. Ya. Nah, Yesus tidak seperti orang-orang petinggi-petinggi Israel waktu itu yang menjauhkan, mencemooh, menyingkirkan, mengusir mereka, tetapi Yesus datang dengan cara yang lain, merangkul mereka, mengajak ngomong, ya, yuk sini yuk, ya makan, bahkan makan di rumah pemungut cukai seperti itu. Nah, itu mau menunjukkan bahwa Yesus pertama-tama bergaul dengan siapa saja, tetapi lebih daripada itu, Yesus mendekat, Yesus peduli
Yesus punya interese, Yesus punya perhatian kepada mereka yang miskin dan berdosa, yang selama ini tuh nggak dapat perhatian itu ya. Tentu yang membutuhkan perhatian itu bukan orang yang sering diperhatikan, tapi orang yang kurang perhatian. Yang membutuhkan obat adalah orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Nah, sama ya. Itu. Jadi tindakan Yesus lebih-lebih diprioritaskan kepada orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat, orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang dicemooh, orang-orang yang diusir, orang-orang yang disingkirkan. Yesus ingin memperlihatkan kerajaan Allah, kehadiran kerajaan Allah, dan menyampaikan bahwa ia sendirilah Mesias yang dinantikan. Jadi tindakan Yesus lebih-lebih mau menunjukkan bahwa ini loh, kerajaan Allah itu sebagai sebuah situasi sebetulnya sudah hadir. Dengan hadirnya Yesus sebagai kabar gembira, sebagai Injil, ya, sebagai bahasa Yunani itu euangelion, ya, kabar gembira, sebuah situasi yang membebaskan, situasi yang penuh harapan, situasi yang membawa damai sejahtera. Nah, siapa yang membawa itu? Ya Yesus, karena dia sendirilah damai sejahtera, dia sendirilah pembebas, dia sendirilah yang kabar gembira itu, ya. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan, tetapi ia sendirilah kabar gembira itu atau Injil. Sebentar, Bapak naik dulu nih, biar tulisannya kelihatan. Iya. Nah, Yesus sendirilah keselamatan. Yesus sendirilah rahmat. Yesus sendirilah sang penyembuh bagi manusia yang sedang susah hati. Jadi bukan hanya dia yang berkarya, lebih daripada itu ya dia sendirilah sumbernya, pokoknya gitu loh. Ibarat kalau air itu ya bukan hanya keran, bukan hanya pipa, tetapi dia sendiri toknya, mata airnya, ya, sumbernya. Karena apa? Karena Yesus sendiri adalah kabar gembira. Yesus sendiri adalah Injil. Yesus sendiri adalah sumbernya, toknya, ya. Bukan hanya sebagai pipanya atau kerannya, tapi Yesus sebagai sumbernya. Contoh mukjizat Yesus, Bapak turun lagi. Ya. Nah, tentu kalian pasti sudah tahu ya, ada banyak. Yang pertama, mukjizat penyembuhan ya. Ini kita coba klasifikasi atau kita coba golongkan ya. Mana yang sifatnya penyembuhan, mana yang pengusiran, mana yang nanti kita lihat selanjutnya ya. Yang pertama, mukjizat penyembuhan ya. Menyembuhkan orang kusta. Ya, ini jelas ini. Karena orang kusta waktu itu bukan hanya orang yang punya penyakit, lebih daripada penyakit fisik, kusta waktu itu dianggap sebagai penyakit sosial. Orang yang punya sakit kusta itu bukan hanya sakit badannya, tetapi sakit secara sosial. Mereka disingkirkan, nggak boleh jalan-jalan, di rumah saja, diisolasi ya, diisolasi mandiri selama berpuluh-puluh tahun mungkin sampai sembuh gitu ya. Pokoknya kalau belum sembuh nggak boleh keluar, nggak boleh jalan-jalan. Akhirnya apa? Akhirnya orang kusta ini ya sudah, mereka ini hidup tanpa harapan, bahasa apanya itu hidup segan mati tak mau gitu. Nah, Yesus datang untuk menyembuhkan orang kusta. Lebih daripada menyembuhkan secara fisik, Yesus datang juga untuk memulihkan status mereka. Jadi orang yang dulu dianggap sakit, dengan disembuhkan fisiknya, otomatis status sosial mereka balik lagi. Ya, kalian bayangkanlah, misalnya Bapak aja lah contohnya ya, Bapak kena kusta misalnya. Dari yang sehat, lalu kena kusta toh, sehat itu boleh kemana-mana. Kena kusta nih, nggak boleh, langsung dikurung di rumah. Maka menjadi ansos kan? Nah, setelah Yesus datang, itu disembuhkan. Bapak ini menerima penyembuhan. Dari tampilan lahiriahnya hilang. Fisiknya itu hilang penyakitnya. Maka otomatis status sosialnya itu juga pulih. Mereka boleh, Bapak boleh beraktivitas lagi misalnya. Kayak gitu-gitu ya. Nah, ini contoh ya, orang kusta, lalu orang buta, lalu orang lumpuh. Kisahnya bisa kalian baca sendiri ya. Orang kusta itu ada di Lukas 17 ayat 12 sampai 21, lalu orang buta ada di Matius bab 9 ayat 27 sampai 38.
Lalu orang lumpuh ada di Matius bab 9 ayat 2 sampai 8. Dan ini baru 3 ya, kemungkinan kalau kalian bisa menemukan sendiri, monggo silahkan. Coba temukan kisah penyembuhan ya, kisah yang dilakukan oleh Yesus. Mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Lalu, mukjizat pengusiran ya. Ini satu contoh saja, mengusir setan ya, yang merasuki orang. Jadi, Yesus pernah menyembuhkan setan yang masuk ke dalam tubuh orang. Nah, ini juga sebuah mukjizat ya. Karena kesurupan itu mungkin dulu fenomena yang cukup umum gitu. Nah, Yesus datang untuk memberikan mukjizat pengusiran. Orang yang kesurupan atau kerasukan setan ini diusir. Setan itu disuruh keluar. Psh, gitu ya. Ini contoh lagi. Kalian bisa temukan lagi mungkin pengusiran yang sama, tetapi coba kalian cari perikop lain yang sebanding dengan ini. Misalnya pengusiran setan yang dipindahkan ke babi itu juga bisa ya. Ada begitu banyak contoh. Monggo kalian cari sendiri ya. Nah, mukjizat menaklukkan alam ya. Ada dua contoh yang Bapak kasih. Yang pertama apa? Meredakan angin ribut ya. Kalau kalian ingat kisahnya, Yesus itu dengan murid-muridnya di perahu, Yesus tidur, lalu ada angin. Lalu Yesus menghardik angin ribut itu. Itu bagian dari mukjizat menaklukkan alam ya. Lalu Yesus berjalan di atas air. Itu juga bagian dari mukjizat menaklukkan alam. Ada banyak contoh lain, silahkan kalian cari ya. Monggo. Lalu mukjizat membangkitkan. Nah, ini penting ini ya, karena ini berkaitan dengan Yesus yang membawa kehidupan. Yesus bukan hanya membawa pembebasan situasi sosial, penderitaan, kesengsaraan, masyarakat yang dikucilkan, tetapi lebih daripada itu, Yesus membawa kehidupan. Ya, contohnya dua ini. Yang pertama, membangkitkan pemuda di Nain ya. Lalu yang kedua, membangkitkan Lazarus ya. Ini setidaknya kedua contoh ini memberikan gambaran bahwa Yesus datang untuk membawa hidup ya. Kalau kalian lihat di Bapak agak lupa, tapi kalau nggak salah Yohanes pasal 10, bab 10 itu Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Apa tuh buktinya ya ini? Hidup bukan hanya hidup yang biasa-biasa saja, tetapi hidup yang penuh harapan, bahkan hidup dari kematian ya. Dari yang mati dibangkitkan. Maka Yesus datang membawa kehidupan yang berwarna, bukan hanya kehidupan untuk orang-orang yang menderita, untuk orang-orang yang sedih, untuk orang-orang yang tertindas. Lebih daripada itu, Yesus benar-benar membawa kehidupan, mendatangkan kehidupan, nafas kehidupan, ya, nyawa untuk orang-orang yang bahkan sudah mati, bahkan sudah wafat. Ya, oke, sudah habis ternyata. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan dilupakan bahwa kerajaan Allah itu bukan sebuah tempat pertama-tama ya, bukan sebuah lokasi yang ada ibu kotanya, yang ada istananya, tetapi pertama-tama adalah sebuah situasi, sebuah keadaan, sebuah atmosfer, sebuah kondisi di mana situasinya adalah situasi damai sejahtera, tidak ada penindasan, tidak ada penderitaan, ada harapan baru, ada kehidupan, ada kegembiraan, ada sukacita, ada pengharapan, ada apa namanya damai sejahtera. Nah ini situasi ya. Jadi bukan sebatas aku gembira, aku senang, tapi ini masyarakat, semua orang yang menerima kerajaan Allah itu mendambakan atau menerima kesejahteraan, menerima kebahagiaan, menerima pengharapan, menerima kehidupan. Ya, ya itu. Nah, makna kerajaan Allah bagi orang Yahudi sebelum Yesus ya, jangan kalian lupakan. Setidaknya ada tiga, ada politis, ada apokaliptis, dan ada yuridis religius ya.
Politis itu berarti politik ya, melawan penjajahan ya, berkaitan dengan penjajahan, pokoknya gampang ya. Politis P berkaitan dengan penjajahan bangsa Romawi atas bangsa Israel. Jadi kerajaan Allah ya berarti berjuang melawan penjajah. Seperti pemuda-pemuda Indonesia Nusantara dulu yang membawa bambu runcing gitu ya. Yaitu sebatas itu. Lalu apokaliptis, masa depan ya. Bayangan apokaliptis ini mendambakan masa depan yang cerah ya, penuh harapan, situasi yang damai tapi bukan sekarang, nanti. Maka untuk meraih itu mereka harus mulai dari sekarang. Untuk meraih yang akan datang, usahanya dimulai dari sekarang. Nah, kelompok ini adalah di zaman Yesus bahkan sampai setelahnya itu adalah kelompok eseni ya, yang bertapa tadi, hidup asketis namanya, bertapa, berpuasa, berdoa terus-menerus ya. Lalu ada yang yuridis religius. Pokoknya kerajaan Allah itu kalau semuanya sesuai dengan hukum Taurat, huruf per huruf sampai ke tanda baca, baru kerajaan Allah terwujud. Nah, ini adalah orang-orang Farisi. Ini yang paling sering berdebat dengan Yesus ya, karena bagi Yesus tuh hukum Taurat bukan seperti itu pelaksanaannya, bukan huruf per huruf. Karena pelaksanaan hukum seperti itu menindas. Dan tadi orang malah bukannya dekat ke kerajaan Allah, malah semakin jauh dari kerajaan Allah. Karena orang melaksanakan peraturan dengan takut, dengan gelisah, dengan cemas, bukan dengan kebebasan, bukan dengan sukacita, bukan karena dorongan hati, bukan karena kemauan sendiri, tapi dipaksa, ditekan, diperintah, ditindas. Nah, itu orang tidak merasakan di mana damai sejahtera kalau kalian diperintah, ditindas, disiksa bahkan ya. Nggak mungkin ya. Orang hanya akan merasakan damai sejahtera, kehidupan yang berwarna, kalau semuanya bermula dari sukacita. Dan sukacita itu berarti Injil, kabar gembira. Siapa kabar gembira? Yesus sendiri. Ya, maka Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah. Pertama-tama dengan kehadirannya, sosoknya dia, jelegernya dia. Tetapi lebih daripada sosoknya dia, lebih daripada kehadirannya dia, Yesus datang untuk mewartakan kegembiraan dengan memperkenalkan dirinya, dengan mengajar, tetapi juga dengan melakukan tindakan, dengan melakukan mujizat, dengan melakukan perbuatan-perbuatan ya, yang apa? Yang bertujuan untuk membebaskan masyarakat waktu itu dari penindasan, dan yang paling penting supaya mudah ditangkap, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan contoh-contoh sederhana atau perumpamaan, analogi, kiasan, simbol, perbandingan yang mengambil contoh-contoh kehidupan konkret di sekitarnya, di sekelilingnya, dalam situasi masyarakat yang ada. Contoh itu diambil satu persatu untuk apa? Untuk memberikan pengajaran. Dan selain pengajaran, Yesus juga melakukan pewartaan kerajaan Allah dengan tindakan, dengan mukjizat, dengan action ya, not not, not talk only, tetapi action ya. Itu. Jadi dengan aksi, dengan perbuatan, dengan tindakan. Disitulah Yesus menghadirkan kerajaan Allah dengan dirinya sendiri, dengan pengajarannya, tetapi juga dengan tindakan. Ya, maka bukan hanya pengetahuan, tetapi semoga menjadi upaya reflektif kita semua, termasuk Bapak ya. Sudahkah kita sebagai pengikut Kristus itu nggak cuma ngomong tok gitu loh, tetapi ada tindakannya, ada outputnya, ya. Bukan hanya kita pinter ngomongin orang, pinter ngotbain orang, tetapi lebih daripada itu, kita semua harus punya action, output ya, yang bisa dilihat orang, yang bisa dirasakan orang, sehingga orang tuh kalau ketemu orang Kristiani itu, oh iya ya, bener ini orang Kristiani nih, karena aku deket dia tuh sukacita gitu loh, deket dia tuh penuh harapan, hidupku tuh kalau ada orang Kristiani tuh wah mengasihkan. Nah,
Ini menjadi tantangan kita semua. Semua orang Kristiani dipanggil untuk meneladan Yesus yang menghadirkan kerajaan Allah bukan hanya dengan pengajaran, tetapi juga dengan tindakan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengalaman hidup, dalam keseharian, kita dipanggil untuk meneladan Yesus yang mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah dengan contoh kehidupan sehari-hari, perumpamaan, tetapi juga dengan tindakan nyata. Begitu teman-teman kelas 8 sekalian, kalian juga bisa membaca buku paket ya, karena sudah dibagikan. Silahkan kalian baca-baca, dan kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan, kita bisa bahas di grup WA ya. Supaya apa? Supaya kalian tuh dong gitu loh, nggak hanya ngambang taunya, tetapi oh iya, ini toh ternyata gitu ya. Ini toh kalau ada yang belum jelas ya, mau di kolom komen di video ini terserah, mau di apa di WA juga monggo silahkan ya. Jangan malu-malu untuk bertanya karena ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Oke, teman-teman kelas 8 sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi dalam kesempatan-kesempatan pelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa kalau lagi slow, buku-buku paketnya dibaca ya, biar nggak sia-sia kan. Sudah dibagikan ke kalian, tapi cuma jadi bantalan tidur ya, sia-sia dong gitu. Harus dibaca ya, dibaca-baca. Kalau ada yang belum jelas, kalian bisa tanya. Oke teman-teman, terima kasih. Bapak akhiri dulu dan sampai jumpa.